Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya, baik semua ya. Oke, Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, tetap semangat belajarnya ya. Ya, Bu. Baik. Oke. Kimia. Bisa. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Apakah sudah ada semua ini? Ada yang masih ingat pada pertemuan kemarin kita bahas tentang apa? Saya, Bu, laju reaksi dan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah konsentrasi ya, yang saya garis bawahi. Nah, konsentrasi di sini nanti ada hubungannya dengan persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi itu apa? Nah, misal saya punya reaksi A ditambah dengan B menjadi AB. A kecil ini adalah koefisien dari reaktan A. B-nya adalah koefisien dari reaktan B. Maka nanti persamaan laju reaksinya seperti berikut. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah yang pertama menentukan order reaksi dan tetapan laju reaksi. Silakan perhatikan reaksi berikut. Nah, di sini ada 3 reaksi. Yang pertama, di sini ada reaksi AB, berarti reaktannya hanya AB menjadi A plus B. Reaktannya hanya AB ya. Berarti bagaimana cara menentukan pangkat pada persamaan tersebut? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya. Mungkin sama seperti koefisien reaktan ya, Bu. Sama dengan koefisien reaktan. Oke, kita cek dulu ya. Oke, jawabannya yang bagus. Nah, sekarang kita bandingkan dengan reaksi berikut. Di sini sama atau enggak? Tidak, Bu. Nah, reaksi ini tidak benar. Tadi kata pernyataan dari teman kalian. Kalau untuk menentukan pangkatnya memang didapat dari koefisien reaktan. Nah, reaksi ini yang dinamakan dengan reaksi sederhana. Cara cari pangkatnya itu ya nggak sama dengan koefisiennya tadi, maka nanti caranya harus dengan datakan persamaan laju reaksi yang harus seperti ini. Sekarang timbul pertanyaannya, apa order reaksi itu? Terus bagaimana cara menentukannya? Tadi ada 2 macam itu ya. Nah, sekarang marilah kita berdiskusi. Oke. Silakan masuk ke Google Classroom kalian. Dalam berdiskusi silakan aktif karena keaktifan kalian akan saya nilai. Oke. Sampai bertemu lagi di Google Meet selanjutnya untuk presentasi kesimpulan. Silakan berdiskusi dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perwakilan kelompok untuk bisa presentasi. Siapa yang mau mempresentasikan? Dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Order reaksi adalah besarnya pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Pada reaksi 1 yang termasuk reaksi sederhana, cara menentukan order yaitu sama dengan koefisien reaktannya. Sedangkan pada reaksi 2 yang merupakan reaksi kompleks atau 2 tahap, maka penentuan order reaksinya dari data percobaan. Perwakilan kelompok 3 untuk soal nomor 3. Reaksi 2NOH plus BR2 menjadi 2NO. Cara mencari order reaksi terhadap NO dengan mencari data konsentrasi BR yang sama kemudian di teman-teman kalian tadi sudah bagus semua, sangat bagus sekali ya. Jadi dari bahan ajar yang sudah saya share, kalian bisa berdiskusi dan bisa mengerjakan, walaupun beberapa tadi ada yang tidak bisa baca bagaimana persamaan reaksinya gitu ya.
pangkat tadi yang kita bahas itu apa? Pangkat itu adalah order reaksi. Order reaksi adalah besarnya pengaruh konsentrasi bereaksi pada laju reaksi. Yang pertama ya, ada diketahui konsentrasi NO, konsentrasi BF2. Nah, di sini diketahui laju reaksi. Nah, caranya di sini ada beberapa tahap. Yang pertama, cari order reaksi NO dahulu. Kedua, cari order reaksi BF2. Yang ketiga, baru kita bisa menentukan persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi kan tadi P sama dengan K dikali konsentrasi reaktannya tadi di soal kan NO, jadi ditulis NO, jangan A lagi ya. Kita harus cari order reaksi NO terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Dengan mencari konsentrasi Br2 yang sama, kemudian disederhanakan. Bagaimana maksudnya? Kita kembali ke sini. Kalau kita cari konsentrasi order reaksi NO ya, kalau kita cari order reaksi NO yang ini, maka kalian harus bisa menghilangkan Br2. Caranya bagaimana? Cari data BR2 yang sama. Di sini percobaan 1 BR2-nya 0,1. Percobaan 2 BR2-nya 0,1. Percobaan 3 0,2. Nah, yang sama kan 0,1 dan 0,1. Ya. Jadi kita pakai percobaan 1 dan percobaan 2. Nah, ini. Kita tuliskan persamaan laju reaksinya. V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat X dikali konsentrasi BR2 pangkat Y. Tadi karena kita pakai eksperimen 1 dan 2, ya berarti dibandingkan. Nah, untuk yang soal yang keempat ini beda lagi. Kalau tadi diketahui konsentrasi reaktan, ini reaktannya berupa N2 dan H2 ya. Tadi diketahuinya laju reaksi, tapi kalau di sini diketahuinya waktu reaksi. Nah, bagaimana cara menentukan order reaksinya? Nanti hampir sama, ini tahapannya sama. Cari N2 order N2 dulu, yang kedua cari order H2 dulu, baru menentukan persamaan laju reaksi. Nah, bedanya di sini ada gini. Data waktu reaksi dibalik. Nah, ini saya berikan hubungan laju dan order reaksi yang harus kalian pahami. Di sini ada 3 macam. Yang pertama order 0, order 1, dan yang terakhir di sini ada yang bisa menyimpulkan dari pertemuan kali ini. Silahkan. Saya Bu. Pada reaksi sederhana, order dicari dari koefisien reaktannya. Evaluasi di Google Form yang sudah saya share di Google Classroom. Kemudian setelah pertemuan kita pada Google Meet kali ini, jadi nanti silakan dikerjakan secara individu. Nanti caranya bisa difoto dan dikirimkan ke saya, gitu ya. Jadi setelah pertemuan kita merefleksikan pertemuan pada kali ini, silahkan. Buat rangkuman penentuan order reaksi dari data hasil percobaan dilakukan dengan tahapan. Menentukan order reaksi dari masing-masing reaktan. Silahkan dipelajari kembali banyak-banyak latihan soal, karena kalau soal hitungan itu harus banyak sekali latihan soal ya. Nah, ini quote dari saya. Pertemuan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu atas keberhasilannya. Terima kasih juga untuk Bapak Andre sudah menjadi observer di pertemuan kali ini. Terima kasih Bapak atas luangan waktunya. Kemudian untuk kalian ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa tetap bahagia, clear ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.